Halo Bapak Ibu semua, khususnya yang usianya sudah di atas 60 tahun. Saya mohon dengan sangat, tolong tonton video ini sampai selesai sebelum Anda masak atau makan sayur lagi hari ini. Kenapa? Karena ternyata, tidak semua sayur itu baik untuk jantung kita di usia lanjut. Bahkan, ada 5 jenis sayur yang sering dimakan lansia Indonesia, yang justru bisa memperlambat kerja jantung, menaikkan tekanan darah, atau bahkan memperparah gangguan irama jantung tanpa disadari. Saya tahu, sejak kecil kita diajari bahwa sayur itu menyehatkan. Tapi di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita berubah. Metabolisme melambat, pembuluh darah lebih sensitif, dan beberapa zat alami dalam sayuran bisa menjadi racun bagi tubuh lansia jika dikonsumsi tanpa panduan. Jadi, di video ini, saya akan membahas 5 jenis sayur yang perlu diwaspadai, lengkap dengan penjelasan medis, studi penelitian, serta alternatif sehatnya, agar Bapak Ibu tetap bisa makan enak tanpa mengorbankan jantung. Dan ya, bisa jadi sayur favorit Anda termasuk di dalam daftar ini. Tapi jangan khawatir. Saya tidak hanya menyebutkan yang berbahaya, saya juga akan berikan solusinya. Silakan siapkan catatan kecil, atau cukup dengarkan baik-baik. Karena informasi ini bisa menyelamatkan kesehatan Anda, bahkan mencegah komplikasi di kemudian hari. Kalau Bapak Ibu sudah siap, kita mulai dari penjelasan. Kenapa sih ada sayur yang ternyata justru berbahaya bagi jantung di usia lanjut? Dalam sebuah publikasi dari Journal of Geriatric Cardiology, disebutkan bahwa interaksi antara metabolisme lansia dan senyawa tertentu dalam sayuran bisa mempercepat kerusakan jantung, terutama pada usia 65 tahun ke atas. Sedangkan laporan dari Nutrition in Clinical Practice juga mencatat bahwa zat anti-gizi dalam sayur jika tidak diolah dengan benar, bisa berdampak serius pada pasien lansia dengan riwayat hipertensi, diabetes, atau kolesterol. Jadi, bukan berarti sayur itu jelek. Tapi tidak semua sayur cocok untuk semua usia. Terutama bila dikonsumsi dalam bentuk mentah, terlalu sering, atau tanpa memperhatikan kondisi kesehatan kita. Saya tahu, banyak dari kita yang menyukai bayam. Rasanya ringan, gampang dimasak, murah, dan sejak kecil kita diajari bahwa bayam bikin kuat. Tapi khusus untuk lansia, terutama yang sudah punya riwayat batu ginjal atau tekanan darah tinggi, bayam mentah bisa jadi masalah serius untuk jantung. Kenapa? Karena bayam mentah mengandung oksalat sangat tinggi. Oksalat ini adalah zat alami yang kalau dikonsumsi berlebihan, akan membentuk kristal kalsium oksalat di dalam tubuh. Kristal ini menumpuk di ginjal, menyebabkan batu ginjal, dan mengganggu proses penyaringan garam dan cairan. Akhirnya, ginjal tertekan, dan dampaknya naik ke atas. Tekanan darah meningkat. Dan kita tahu, hipertensi adalah pintu masuk ke banyak penyakit jantung. Dalam laporan dari Harvard School of Public Health, disebutkan bahwa akumulasi oksalat dari makanan, terutama bayam mentah, berkontribusi langsung terhadap pembentukan batu ginjal dan gangguan tekanan darah, terutama pada orang berusia lanjut. Masalahnya, banyak orang makan bayam mentah setiap hari, baik dalam lalapan, smoothies, atau salad. Mereka berpikir itu sehat, tanpa tahu bahwa setiap sendoknya bisa menyumbang zat yang justru memperberat kerja jantung. Siapa yang paling berisiko? Lansia dengan riwayat batu ginjal. Lansia yang sedang konsumsi obat tekanan darah. Lansia yang rutin makan sayur mentah setiap hari. Atau yang minum air kurang dari 2 liter per hari, karena tubuh tidak bisa membuang oksalat dengan baik. Alternatif yang lebih aman. Masak bayam terlebih dahulu. Proses perebusan atau tumis ringan bisa mengurangi kadar oksalat hingga 50%. Tapi jangan panaskan ulang bayam yang sudah matang, karena bisa membentuk nitrat yang juga tidak sehat bagi jantung. Batasi porsinya. Cukup 1-2 kali seminggu, dan jangan jadi satu-satunya sumber sayuran. Gantilah dengan daun kelor. Nah ini penting. Daun kelor rendah oksalat, tinggi antioksidan, dan justru sangat baik untuk menurunkan tekanan darah secara alami. Rasanya pun enak, bisa direbus atau ditumis, dan harganya terjangkau. Jadi, mulai hari ini, bila Anda suka bayam, tetap bisa makan, asal jangan mentah, jangan terlalu sering, dan pastikan diimbangi dengan sayuran lain yang lebih aman untuk jantung. Setelah ini, kita lanjut ke sayuran kedua yang sering disangka sehat, tapi ternyata menyimpan zat beracun ringan yang bisa memicu gangguan irama jantung. Sayuran kedua ini mungkin membuat banyak orang terkejut. Terong.
Di Indonesia, terong sangat populer. Bisa digoreng, disambal, jadi lalapan, bahkan campuran sayur lodeh. Tapi tahukah Anda, terong mengandung senyawa bernama solanin, yang bisa memicu gangguan irama jantung, terutama pada orang usia lanjut. Apa itu solanin? Solanin adalah senyawa alami yang bersifat racun ringan, yang ditemukan pada sayuran dari keluarga Nixaceae seperti terong, tomat muda, dan kentang yang sudah hijau atau tumbuh tunas. Dalam jumlah kecil, tubuh kita bisa menoleransi. Tapi pada lansia dengan sistem detoks yang lebih lambat, solanin bisa menumpuk dan menyebabkan berbagai keluhan seperti mual ringan, jantung berdebar-debar, pusing, rasa tegang di dada. Solanin juga diketahui dapat mengganggu transmisi sinyal saraf dan otot, termasuk sinyal yang mengatur ritme jantung. Buku-buku dukungan penelitian. Penelitian dalam jurnal Food and Chemical Toxicology mencatat bahwa solanin bisa memengaruhi sistem saraf dan sistem kardiovaskular, terutama pada kelompok usia lanjut atau yang memiliki metabolisme lemah. Sementara studi dari University of California menyebutkan bahwa konsumsi berlebihan terong, mentah atau setengah matang dapat menyebabkan stimulasi saraf jantung yang berlebihan pada lansia sensitif. Siapa yang berisiko? Lansia dengan aritmia, denyut jantung tidak teratur. Lansia yang suka makan terong lalap, mentah atau setengah matang. Lansia dengan riwayat jantung berdebar atau gelisah setelah makan. Orang yang sudah konsumsi obat jantung atau hipertensi. Cara aman alternatifnya. Jangan makan terong dalam kondisi mentah atau setengah matang. Selalu masak hingga matang untuk menurunkan kadar solanin. Batasi konsumsi hanya 1-2 kali seminggu. Jangan jadi sayur harian. Alternatif lebih aman. Ganti dengan sayuran seperti labu siam, kacang panjang, atau rebusan pare pahit yang sudah direndam air garam. Sayuran ini tidak mengandung solanin dan malah membantu menurunkan kadar gula darah serta tekanan darah. Jadi, bagi bapak ibu yang sering makan terong, tetap bisa dinikmati, tapi jangan setiap hari dan pastikan dimasak sempurna. Karena jantung lansia tidak boleh diberi beban tambahan dari racun ringan yang tersimpan dalam sayuran. Selanjutnya, kita masuk ke sayur ketiga, yang sering disangka sehat karena warnanya cerah dan teksturnya segar. Padahal, jika dikonsumsi berlebihan, sayur ini bisa mengganggu fungsi tiroid dan akhirnya memengaruhi jantung secara tidak langsung. Kalau kita bicara soal lalapan, dua sayuran ini pasti sering muncul, kol dan sawi mentah. Segar, renyah, cocok dimakan dengan sambal atau ikan goreng. Tapi tahukah Bapak Ibu, kalau dimakan mentah dan terlalu sering, kol dan sawi justru bisa mengganggu kesehatan jantung lansia? Alasannya bukan karena kolesterol atau lemak, tapi karena zat alami yang disebut goitrogen. Apa itu goitrogen? Goitrogen ini adalah senyawa yang bisa menghambat fungsi kelenjar tiroid. Dan ketika tiroid tidak bekerja optimal, metabolisme tubuh jadi melambat. Akibatnya, tekanan darah bisa naik, kolesterol sulit dikontrol, dan dalam jangka panjang, beban jantung ikut meningkat. Apa kata penelitian? Dalam jurnal Clinical Nutrition Research, disebutkan bahwa konsumsi kol dan sawi secara mentah dalam jumlah besar dapat mengganggu penyerapan yodium yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi hormon tiroid. Hormon ini sangat penting bagi keseimbangan denyut jantung, suhu tubuh, dan tekanan darah. Studi lain dari American Thyroid Association juga menyarankan agar orang berusia lanjut membatasi sayur goitrogenik mentah, khususnya jika sudah ada gangguan metabolisme atau tekanan darah tinggi. Siapa yang perlu waspada? Lansia dengan gangguan tiroid, seperti hipotiroid. Lansia yang sering merasa cepat lelah, dingin, atau berat badan sulit turun. Lansia yang mengonsumsi kol dan sawi mentah hampir setiap hari. Cara aman alternatifnya. Masak dulu kol dan sawi. Proses perebusan atau ditumis ringan mengurangi kadar goitrogen hingga 70%. Batasi jumlahnya. Tidak lebih dari 2 kali seminggu, dan tidak dalam jumlah besar. Alternatif yang lebih ramah untuk jantung dan tiroid. Coba rebusan daun katuk, daun singkong muda, atau sayur bening dari oyong atau labu air. Selain tidak mengganggu tiroid, sayur-sayur ini justru membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Jadi, meskipun kelihatannya sederhana dan sering dimakan sejak dulu, kol dan sawi mentah sebaiknya tidak dikonsumsi terlalu sering, apalagi oleh lansia.
Karena tubuh di usia 60 ke atas tidak lagi bisa menangani zat penghambat hormon sebaik waktu muda. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas satu jenis sayur yang justru sering direkomendasikan karena tinggi serat. Tapi jika dikonsumsi berlebihan oleh lansia, bisa memicu gangguan elektrolit dan dehidrasi yang memperberat kerja jantung. Siapa yang tidak kenal seledri? Daunnya sering jadi pelengkap sup, aromanya khas, dan banyak orang percaya kalau seledri itu bagus untuk tekanan darah. Memang, dalam jumlah kecil, seledri bisa bermanfaat. Tapi kalau dikonsumsi terlalu sering atau dalam jumlah banyak, justru bisa jadi bumerang untuk jantung lansia. Kandungan natrium alami yang tinggi. Yang tidak banyak orang tahu, seledri termasuk sayur yang mengandung natrium alami cukup tinggi. Satu batang seledri bisa mengandung sekitar 30–35 mg natrium. Nah, bagi lansia yang harus membatasi asupan garam karena tekanan darah tinggi atau masalah jantung, natrium dari makanan alami seperti ini tetap dihitung oleh tubuh. Kalau dikonsumsi setiap hari, misalnya dalam jus, rebusan, atau lalapan, beban kerja jantung bisa meningkat secara perlahan tanpa disadari. Penelitian yang mendukung. Sebuah studi dari National Institute on Aging menyebutkan bahwa asupan natrium dari makanan alami juga berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah pada lansia. Sementara Journal of Geriatric Cardiology mencatat bahwa lansia yang mengonsumsi sayuran tinggi natrium alami secara rutin memiliki risiko hipertensi 2x lipat lebih tinggi dibanding yang mengonsumsi secara terbatas. Siapa yang perlu hati-hati? Lansia dengan riwayat hipertensi. Lansia yang sudah mengonsumsi obat jantung atau diuretik. Lansia yang suka minum jus seledri tiap pagi tanpa pengawasan dokter. Tips konsumsi aman alternatifnya. Batasi konsumsi seledri menjadi 2–3 kali seminggu. Gunakan hanya sebagai pelengkap rasa, bukan bahan utama. Hindari membuat jus seledri tiap hari, terutama jika sedang menjalani diet rendah garam. Alternatif lebih aman. Gunakan daun kemangi, daun bawang, atau irisan kecil daun kunyit muda sebagai penyedap alami yang tidak tinggi natrium dan tetap menyehatkan. Jadi, meskipun seledri dikenal sebagai sayuran herbal yang menurunkan tekanan darah, tidak berarti bisa dikonsumsi sembarangan, apalagi dalam jumlah besar. Di usia lanjut, kita harus lebih cermat, karena yang berlebihan, meskipun dari bahan alami, bisa memberi dampak yang pelan tapi nyata. Selanjutnya, kita akan bahas sayuran terakhir, sering dianggap superfood, karena warnanya cantik dan tinggi serat. Tapi justru bisa menimbulkan masalah pencernaan dan ketidakseimbangan elektrolit jika dikonsumsi terus-menerus oleh lansia. Sayur berwarna merah keunguan ini sedang naik daun. Bit merah, banyak yang bilang ini sayur ajaib. Dipromosikan untuk detoks, menambah energi, bahkan menurunkan tekanan darah. Tapi, hati-hati. Meski terlihat sehat, bit tidak selalu cocok untuk lansia, terutama bila dikonsumsi terlalu sering atau tanpa panduan. Kandungan oksalat risiko ketidakseimbangan elektrolit. Pertama, bit tinggi oksalat, mirip seperti bayam mentah yang kita bahas sebelumnya. Artinya, bit bisa menyumbang pembentukan batu ginjal, apalagi jika lansia kurang minum air. Kedua, bit juga mengandung nitrates tinggi. Walaupun nitrates ini bisa membantu melancarkan pembuluh darah, jika berlebihan, bisa memicu penurunan tekanan darah secara tiba-tiba dan gangguan keseimbangan elektrolit. Pada orang muda, tubuh bisa mengimbangi perubahan ini. Tapi pada usia 60 ke atas, terutama yang memiliki gangguan jantung atau ginjal, efeknya bisa cukup serius. Lemas, pusing, bahkan risiko pingsan. Bukti dari penelitian. Sebuah studi dari Hypertension Journal menyatakan bahwa konsumsi jus bit secara teratur memang dapat menurunkan tekanan darah. Namun, pada lansia dengan tekanan darah rendah atau tidak stabil, konsumsi bit harus dibatasi karena efek vasodilatasi yang terlalu cepat bisa berbahaya. Jurnal lain dari Clinical Nephrology menyebutkan bahwa oksalat dalam bit, bila menumpuk, bisa memperparah gangguan fungsi ginjal pada lansia. Siapa yang harus waspada? Lansia dengan riwayat batu ginjal. Lansia yang punya tekanan darah rendah atau tidak stabil. Lansia dengan gangguan fungsi ginjal ringan hingga sedang. Tips konsumsi aman alternatifnya. Hindari konsumsi jus bit mentah setiap hari. Cukup 1–2 kali seminggu dan dalam jumlah kecil. Jika tetap ingin mengonsumsi bit, rebus dulu,
Dan jangan dicampur dengan sayur tinggi oksalat lainnya. Alternatif yang lebih aman. Coba labu kuning, wortel kukus, atau ubi jalar. Kandungan seratnya tetap tinggi, tapi lebih ramah bagi jantung dan ginjal lansia. Jadi, meskipun beet terlihat seperti makanan super karena warnanya yang cerah dan gizinya yang kaya, bukan berarti aman untuk dikonsumsi setiap hari oleh lansia. Seperti semua hal baik dalam hidup, kuncinya adalah keseimbangan. Setelah kita bahas satu persatu 5 sayuran yang berpotensi merusak jantung lansia jika dikonsumsi sembarangan, sekarang saatnya kita lihat gambaran besarnya. Komparasi dampak sayuran. Dari bayam mentah yang tinggi oksalat, kol dan sawi mentah dengan goitrogennya, seledri yang mengandung natrium alami, hingga bit merah yang kaya oksalat dan nitrates. Kita bisa lihat pola yang sama. Zat alami dalam sayur yang selama ini dianggap sehat, ternyata bisa jadi masalah bagi lansia. Terutama kalau dikonsumsi mentah, berlebihan, atau tanpa pengolahan yang tepat. Pendapat ahli gizi lansia. Menurut Dr. Indah Prasetya, ahli gizi lansia dari Universitas Indonesia, kunci utama adalah moderasi. Sayur tetap penting untuk kesehatan jantung dan tubuh secara keseluruhan. Tapi untuk lansia, pengolahan yang tepat dan porsi yang sesuai adalah kunci agar manfaatnya maksimal dan risikonya minimal. Pengolahan yang dimaksud seperti merebus, mengukus, atau menumis ringan untuk mengurangi zat yang bisa membahayakan. Selain itu, tidak semua sayur cocok untuk semua orang. Misalnya, lansia dengan masalah ginjal harus sangat hati-hati dengan sayuran tinggi oksalat, sedangkan yang punya gangguan tiroid harus batasi sayuran goitrogenik. Penegasan penting. Jadi, pesan pentingnya adalah, sayur itu sehat. Tapi bukan berarti semua sayur bisa dimakan mentah dan dalam jumlah banyak oleh semua lansia. Penting untuk mengenali kondisi tubuh sendiri, konsultasi dengan dokter atau ahli gizi, dan memilih jenis sayur yang sesuai kebutuhan serta batas konsumsi yang aman. Dengan pemahaman ini, Bapak Ibu bisa lebih bijak memilih sayur untuk menjaga kesehatan jantung dan tubuh di usia lanjut. Selalu ingat, kunci kesehatan adalah keseimbangan dan kesesuaian dengan kondisi pribadi. Setelah membahas sederet sayuran yang perlu diwaspadai, tentu ada juga kabar baik. Tidak semua sayuran berisiko. Bahkan, ada beberapa yang justru sangat dianjurkan untuk dikonsumsi secara rutin oleh lansia karena aman, menyehatkan, dan ramah untuk jantung. Berikut ini 4 sayuran yang bisa Bapak Ibu masukkan dalam menu harian dengan tenang. 1. Brokoli. Sayur ini termasuk dalam keluarga Cruciferous, tapi berbeda dengan kol atau sawi. Brokoli rendah oksalat, kaya serat, serta mengandung senyawa antiinflamasi seperti sulforaphane yang bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah. Penelitian dari Journal of Nutrition in Gerontology menyebutkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi brokoli memiliki tekanan darah yang lebih stabil dan resiko stroke lebih rendah dibandingkan yang tidak. Tipsnya, kukus ringan brokoli agar nutrisinya tidak hilang, jangan digoreng atau direbus terlalu lama. 2. Labu siam. Labu siam atau jipang, termasuk sayuran lokal yang sangat cocok untuk lansia. Kandungan seratnya tinggi, kalorinya rendah, dan yang terpenting, tidak mengandung oksalat tinggi ataupun senyawa pengganggu tiroid. Labu siam juga mengandung kalium, yang bisa membantu mengatur tekanan darah. Jika dikonsumsi secara rutin, bisa bantu menurunkan tekanan darah sistolik tanpa efek samping berbahaya. 3. Daun kelor. Daun kelor sudah lama dikenal sebagai superfood lokal. Kaya antioksidan, rendah oksalat, dan punya efek antiinflamasi serta membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh lansia. Bahkan, studi di Indonesia menunjukkan bahwa konsumsi daun kelor selama 3 bulan dapat membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kadar antioksidan dalam darah. Cara konsumsinya bisa dibuat sayur bening, ditumis sebentar, atau dijadikan teh daun kelor. 4. Buncis. Sayur satu ini sering dianggap biasa saja, tapi ternyata sangat baik untuk lansia. Buncis mengandung serat larut yang membantu menurunkan kolesterol, juga rendah sodium dan tidak mengandung zat yang membahayakan jantung. Selain itu, buncis juga membantu mengontrol kadar gula darah, yang sangat penting untuk lansia dengan risiko diabetes dan penyakit jantung sekaligus. Kesimpulan kecil. Keempat sayuran ini, brokoli, labu siam, daun kelor, dan buncis, adalah pilihan yang relatif aman dan bahkan disarankan dalam menu harian lansia, terutama untuk menjaga kesehatan jantung.
Kuncinya tetap sama. Olah dengan baik, jangan terlalu banyak garam atau santan, dan variasikan jenisnya agar tidak bosan dan tetap mendapatkan manfaat yang seimbang. Sudah tahu sayur apa yang sebaiknya dihindari dan apa yang bisa dikonsumsi dengan aman? Sekarang kita masuk ke bagian yang sering terlupakan tapi sangat penting, cara memasaknya. Karena walaupun jenis sayurnya sudah aman, cara masak yang salah bisa mengubah manfaat jadi bahaya. Hindari menggoreng sayur. Menggoreng sayuran, terutama dengan minyak bekas atau minyak banyak, bisa meningkatkan kandungan lemak jenuh dan kolesterol, yang tentunya berisiko bagi jantung lansia. Apalagi jika digoreng sampai kering, garing, atau dengan tepung. Kandungan gizinya bisa berkurang drastis, dan malah menambah beban pembuluh darah. Kurangi garam dan santan. Banyak lansia suka sayur dengan santan gurih atau kuah yang asin. Tapi tahukah Bapak Ibu, terlalu banyak garam bisa meningkatkan tekanan darah, dan lemak dari santan kental bisa menumpuk di pembuluh darah? Jika ingin pakai santan, pilih santan encer, dan batasi penggunaannya. Sedangkan untuk garam, bisa diganti atau dikurangi dengan rempah alami seperti jahe, kunyit, atau bawang putih yang juga menyehatkan jantung. Pilih teknik masak yang aman. Cara terbaik untuk memasak sayur bagi lansia adalah rebus ringan, agar teksturnya lembut tapi gizinya tetap terjaga. Kukus, mempertahankan vitamin dan antioksidan. Tumis sebentar, gunakan minyak sehat seperti minyak zaitun atau minyak kelapa, dan jangan terlalu lama. Teknik ini membantu sayur tetap lezat tanpa merusak kandungan baiknya. Kombinasikan dengan protein sehat. Agar makin bermanfaat, kombinasikan sayur dengan sumber protein sehat seperti ikan laut, seperti salmon atau tongkol, tahu dan tempe, telur rebus, kacang-kacangan. Kombinasi ini membantu menjaga kekuatan otot, metabolisme, dan tentu saja, kesehatan jantung lansia. Dengan cara memasak yang tepat, Bapak Ibu tetap bisa menikmati sayur dengan nikmat tanpa harus mengorbankan kesehatan jantung. Karena ingat, bukan hanya apa yang dimakan, tapi juga bagaimana cara mengolahnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari semua pembahasan hari ini, kita belajar satu hal penting. Sayur itu bukan musuh. Tapi tidak semua sayur cocok untuk semua usia. Terutama bagi kita yang sudah masuk usia 60 tahun ke atas, tubuh mengalami banyak perubahan. Metabolisme melambat, tekanan darah lebih mudah naik, dan organ seperti jantung serta ginjal menjadi lebih sensitif terhadap zat-zat tertentu yang dulunya mungkin tidak masalah. Memang benar, selama ini kita selalu diajarkan bahwa makan sayur itu baik. Tapi sekarang kita tahu, baik itu harus disesuaikan dengan kondisi tubuh. Bahkan sayur yang tampaknya sehat pun bisa jadi berbahaya jika dikonsumsi tanpa perhitungan dan cara masak yang tepat. Kuncinya adalah kenali tubuh kita. Pilih jenis sayur yang sesuai. Masak dengan cara yang aman untuk jantung. Hindari yang tinggi oksalat, solanin, atau natrium. Untuk para lansia, terutama yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, batu ginjal, atau masalah jantung, lebih bijak dalam memilih sayur bisa jadi langkah kecil yang menyelamatkan. Jadi mulai hari ini, yuk, perhatikan isi piring kita. Bukan berarti harus takut makan sayur, tapi kita jadi lebih paham mana yang baik, dan mana yang perlu dibatasi. Sebelum video ini saya tutup, saya ingin dengar juga dari Bapak Ibu yang menonton. Sayur apa yang paling sering Bapak Ibu konsumsi sehari-hari? Apakah ada yang merasakan perubahan kondisi tubuh setelah mengubah pola makan? Silakan tulis di kolom komentar ya. Karena komentar Bapak Ibu bukan cuma menginspirasi saya, tapi juga penonton lain yang sedang berjuang untuk hidup lebih sehat di usia lanjut. Jangan lupa untuk klik like jika videonya bermanfaat. Subscribe agar tidak ketinggalan konten kesehatan lansia berikutnya. Dan bagikan ke teman-teman yang juga sudah usia 60 tahun ke atas. Agar makin banyak yang lebih bijak memilih sayur demi menjaga jantung mereka. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, penuh semangat, dan tetap menjadi berkah untuk anak cucu. Sampai jumpa di video berikutnya.